Setiap hari, menurut Polda Metro Jaya, tak kurang 15 juta kendaraan bermotor lalu lalang di Jakarta dan sekitarnya. Dengan panjang jalan hanya 7.650 km, praktis kemacetan semakin menjadi-jadi di ibu kota. Akibat macet, konsumsi BBM bersubsidi melonjak. Bayangkan, 2/3 kuota BBM subsidi untuk Jawa dan Bali tandas di lahap pengguna kendaraan di Jabodetabek. Besarnya konsumsi BBM bersubsidi menggerogoti APBN tahun berjalan. Hingga semester pertama 2014 misalnya, besar subsidi BBM telah melampaui 120,7 triliun rupiah. Dalam RAPBN 2015, subsidi BBM dipatok 291,1 triliun rupiah. Jauh lebih besar dari APBN perubahan 2014 yang sebesar 246,5 triliun rupiah. Mengurangi subsidi BBM merupakan pekerjaan rumah bagi Jokowi JK yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Di sisi lain, menggenjot penerimaan lewat sektor pajak menjadi niscaya agar defisit di APBN tidak semakin besar. Namun, pekerjaan ini juga tidak mudah. Tahun 2013 misalnya, penerimaan pajak tidak sampai 1.100 triliun rupiah alias 96% dari target. Hingga semester pertama 2014 kurang dari 714 triliun rupiah, masih 43,7% dari target. Apa jurus Jokowi JK untuk menekan subsidi BBM dan menaikkan penerimaan dari sektor pajak? Mana yang kemudian lebih besar? Mau pajak, menggenjot pajak, mengurangi subsidi? Ya dua-duanya ini double track strategi ya menurut pandangan kami ya. Subsidi harus kita alihkan ke lebih tepat sasaran sebagai opsi ke depan begitu. Karena itu tadi net impact migas kita itu sekarang posisinya udah negatif ya. Bukan agak. Soal menggenjot pajak, saya kira-kira beberapa bulan lalu bertemu dengan Pak Fuad Rahmani, Dirjen Pajak. Itu sudah tidak bisa digenjot lagi kalau strukturnya seperti sekarang dan jumlah orangnya cuma seperti sekarang. Kita punya kemampuan IT tidak sebaik negara maju, lalu dengan jumlah yang sedikit, lalu dengan beban target seperti itu, rasanya tidak mungkin. Maka ada gagasan pada waktu itu lebih baik ini dipisahkan, kan gitu. Bea cukai, pajak dan seterusnya lebih baik dipisahkan sehingga ini menjadi besar untuk bisa cari uang. Karena target pajak kita itu belum begitu banyak orang yang dikenai pajak, padahal masih banyak sekali objek pajak yang. Maksudnya orang yang mencari uang sendiri. Ya kira-kira. Makanya tadi saya kan bilang begitu, saya nggak tahu apakah itu dipikirkan di situ. Tetapi intinya adalah kalau kita mau cari uang banyak-banyak, orang di situ juga harus benar, orang di situ juga harus banyak, tidak seperti sekarang gitu kira-kira. Iya, ada memang gagasan untuk menciptakan suatu lembaga baru yang langsung di bawah otoritas lembaga kepresidenan. Tapi kan kita harus memikirkan dengan cukup baik dulu, apakah dari segi urgensinya itu menjadi penataan untuk jangka pendek segera. Saya kira untuk yang ada sekarang dalam pandangan pribadi saya, maka sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memanfaatkan proses apa yang berkali-kali dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai e-government semaksimal mungkin. Kalau memang itu sudah semaksimal mungkin, barangkali kalau memang masih belum tercapai, maka kita ya. Artinya tidak perlu juga kemudian dipisahkan begitu kan? Ya, kira-kira begitu. Jadi kesan saya kerangka berpikir itu ada dua. Sekarang ini ada kerangka berpikir yang pertama yang menyatakan bahwa otoritas pajak kurang besar. Pada yang satu sisi lain ada kerangka berpikir justru kontrolnya yang kurang. Jadi saya kira kita harus berpikir dulu lah. Supaya dia transisi dengan Dirjen Pajak deh. Tapi artinya menurut Pak Mahfud jangan buru-buru membahas sesuatu lah gitu, melihat saja dulu seperti apa gitu. Iya, jadi menurut saya memang banyak pengelolaan keuangan kita yang tidak benar gitu ya. Karena apa? Tidak transparan tadi itu. Tidak transparan, dan tidak akuntabel. Oleh karena itu kalau kita melihat birokrasi kita ini sebetulnya sudah partisipatif. Di situ ada pressure dari masyarakat, dari publik dan sebagainya. Tapi disuruh untuk transparan dan akuntabel itu susahnya setengah mati.
Lah ini biang dari masalah itu sendiri, akar masalahnya di situ. Sehingga ketika kurang transparan, pastinya tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pengelolaan tidak bisa terakses oleh kita semua. Pemerintah daerah satu contoh ya, kepala-kepala daerah yang betul-betul ingin menginvestasikan, mendedikasikan dirinya kepada daerah itu nggak peduli mereka, nothing tulus dan mereka betul-betul kerja bakti. Satu contoh Bu Risma, gitu ya, satu contoh. Jadi dia betul-betul kerja bakti dan untung nggak ada untuk dirinya. Lah tidak banyak sosok-sosok yang seperti itu. Sangat bergantung kepada personal begitu. Betul. Kan, tidak bergantung pada Wali Kota Bandung, Risma, ada. Ya, saya kira Pak Jokowi akan membuat bola salju. Perhitungan lah ya, perhitungan terhadap orang-orang yang patut ditempatkan. Tapi masih soal mengumpulkan uang tadi, antara kemudian menambah pasukan atau kemudian mengintensifkan dan memanfaatkan teknologi. Ya, saya rasa semuanya harus jalan secara berdasarkan pengalaman sekarang ya. Ya, multiple strategik ya, multiple track ya. Karena memang kita bukan hanya lihat dari sisi penerimaan saja yang harus ditingkatkan, tetapi dari sisi pengeluaran juga efektivitas dan penggunaannya juga harus tepat sasaran ya. Kalau kita kemudian sisir misalnya untuk dalam setiap APBN itu ada peningkatan-peningkatan yang memang kita bisa lakukan proses penghematan yang sangat signifikan, misalnya dalam belanja barang, perjalanan dinas, ada yang sampai meningkat 40 sampai 80% gitu dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Sementara pertumbuhan ekonomi kita cuma tumbuh 5,8% misalnya, atau 5,6 atau 5,2%. Terus agak aneh apa yang terjadi kan gitu. Nah ini kan hal-hal yang seperti ini pada level detail kan harus dikerjakan. Jadi sisi penerimaan perlu ditingkatkan, tetapi pada sisi pengeluaran juga harus lebih tepat guna, tetap tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi prioritas. Jadi semuanya berjalan dalam satu rangkaian barisan yang sama. Karena ujungnya mau ke rakyat yang lebih. Saya sebetulnya ingin bertanya ya, karena fakta memperlihatkan masih ada 11% penduduk kita miskin. Itu dengan pendapatan $2 ya, kalau tidak salah ya. Kalau dinaikkan jadi $3, itu akan lebih besar lagi jumlah orangnya. Kemudian persoalan kita yang kedua adalah Gini ratio yang 0,41, kalau skala 0 sampai 1 itu berarti kita timpang, sangat-sangat timpang. Lalu kemudian yang ketiga memang dibilang bahwa kelas menengah kita itu tumbuh, tetapi kita terancam oleh middle class income trap. Itu hal-hal yang kelihatannya menjadi rawan, dan itu kemudian seperti apa dipikirkan oleh tim transisi untuk kemudian jalan bersama Presiden Jokowi dan JK gitu, tentang yang begini. Ya. Saya rasa kan semua data itu sudah tersedia ya, sudah tersedia, tinggal kemudian kita bekerja. Bukan kemudian untuk didiskusikan. Gitu. Kita berdiskusi untuk mengevaluasi apakah kerja kita sudah mencapai sasaran atau belum. Itu yang paling penting sebenarnya kalau menurut pandangan kami. Jadi kalau kita berbicara masalah pertumbuhan aja misalnya sebagai contoh, fungsi dari pertumbuhan ada investasi, kemudian ada konsumsi, kemudian ada government expenditure, ada ekspor, ada impor. Nah kita urai itu sampai ke kebijakan yang paling detail. Kalau kita ingin mengurangi, ini sebagai contoh, kalau kita ingin mengurangi defisit neraca perdagangan kita, maka salah satu cara kita harus lihat konsumsi kita asalnya dari mana barangnya. Itu misalnya dalam satu sisi. Kalau misalnya kita masih impor pangan ya, produksinya harus kita tingkatkan agar kita penuhi sendiri. Maka kemudian ada jalan kemandirian pangan, ada jalan kedaulatan pangan. Nah kalau kita berbicara kedaulatan pangan Pak, maka itu adanya di desa. Kalau desa terbangun, maka kemudian indeks Gini automatically akan semakin menyempit, bukan semakin memperlebar. Jadi ini kira-kira exercise atau mungkin ya bisa dilakukan. Sangat sederhana sebenarnya. Boleh tanya, ini menarik menurut saya kedaulatan pangan. Targetnya kira-kira kapan kedaulatan pangan itu bisa diwujudkan? Nunggu sampai 5 tahun atau dalam tempo 3 tahun itu bisa, kan ada keterukuran gitu ya, paling tidak ada target-target tadi itu. Kalau target keswasembadaan itu kalau kita lihat apa yang disampaikan dari media pada hari ini dari Pak Jokowi itu kan diharapkan 4 tahun udah beres. Iya, 3 ke 4 tahun. 4 tahun sudah selesai. Dan saya rasa itu bisa kok, karena kita punya, karena untuk mencapai itu bukan hanya dari sisi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga dari sisi misalnya pasca panen saja, untuk memperbaiki misalnya rendemen agar tidak terlalu banyak yang terbuang, itu juga udah bagian dalam kerangka untuk meningkatkan
produksi. Nah ini hampir terlupa selama ini. Gudang penyimpanan misalnya yang diperbaiki itu juga bagian daripada sebuah Artinya, proses ya, untuk meningkatkan ya, produksi. Yang kecil-kecil dan kemudian memang semuanya harus Betul, kerja harus sekarang detil. ini. Iya, detil dan sekarang detil. saatnya bekerja bukan lagi bicara Bukan begitu bicara, ya. Oke, betul. kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan harapan untuk kabinet ke depan, Pak Makmur Riyad. Nah, saya Pendek saja. saya pikir begini ya, kan dalam visi misi itu jalan menuju perubahan. Ya. Jadi visi misinya sudah ada dan perubahan itu harus dijalankan. Dan saya kira itulah nanti mulai setelah tanggal 20 Oktober. Jadi saya kira saya sepakat dengan ini bahwa perubahan itu harus dijalani. Saya kira itu. Iya, Mbak Siti. Iya, Tidak. Saya sebagai publik ya, masyarakat, mengharapkan bahwa ada konsistensi dari Pak Jokowi sebagai pemimpin tentunya untuk menghadirkan perubahan-perubahan yang lebih konkret. Khususnya saya melihat tetap saja yaitu birokrasi. Sebagai inilah yang akan melakukan satu pembangunan kita yang makro nasional dan juga mikro di daerah-daerah itu. Bagaimana ini dilakukan dengan komitmen tinggi dan katakan gitu ya, didukung oleh supremasi hukum, didukung oleh law enforcement yang konkret. Saya kepingin melihat 1 tahun pertama di mana sebetulnya Pak Jokowi mampu meletakkan kedua hal ini bisa beriringan itu. Oke, Mas Arief. Ya, jadi intinya bahwa kebijakan untuk 5 tahun ke depan itu membutuhkan sebuah unified planning ya, planning yang perencanaan yang terintegrasi, perencanaan yang semesta dan kerja yang bareng. Diskusi itu dilakukan untuk memonitor sampai sejauh mana perubahan itu kita telah capai. Saya rasa itu. Iya, Bang Don. Ya, sebagai wartawan saya mengalami 3 zaman. Waktu Pak Harto, lalu kemudian setelah Pak Harto, saya tidak hitung 3 presiden yang lainnya, terus ke SBY, lalu kemudian kita memasuki era baru. Yang saya ingat itu adalah ketika Pak Harto kita diberi makan, kira-kira pada waktu itu, tapi tidak dikasih demokrasi. Akhirnya jatuh. Ketika 3 presiden berikutnya menurut saya itu periode huru-hara yang menurut saya transisinya, lalu kemudian sampailah ke SBY. Apa yang saya amati adalah waktu SBY kita dapat demokrasi, juga diusahakan untuk bisa dapat makan rakyat itu. Nah sekarang kalau Jokowi, saya kira ekspektasinya lebih dari itu. Jadi saya yakin dia akan memberikan kita demokrasi, karena kita sudah lihat track recordnya. Lalu kemudian kita berharap kita akan menjadi lebih kaya dari yang ada sekarang. Karena tidak cukup lagi makan, tidak cukup lagi hanya untuk cerdas, tidak lagi cukup untuk sehat, tapi kalau bisa lebih kaya. Seperti kata Ahok, dompet kita harus lebih tebal. Karena Indonesia katanya kaya kan. Iya, karena Indonesia kaya makanya masyarakatnya harus lebih kaya. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines sekali lagi, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami, sampai jumpa.